Karena nanti kalau sudah ibu jual, kemudian ibu belanjakan, ibu makan uangnya atau ibu pakai cincinnya, datang orangnya, harus dibalikkan. Ada pasal di dalam kitab Fathul Mu'in ini, cuma itu di jilid 2, tentang luqotoh, hukum menemukan barang atau barang temuan. Ini ada 2 macam. Yang pertama, menemukan barang berharga. Ya, kalau kita menemukan barang berharga di jalan atau dimanapun itu, diumumkan selama 1 tahun. Dapat ibu gelang atau cincin di situ depan masjid di gang ini, umumkan, kasih sama abang BKM ini, umumkan di masjid ya. Kalau ada acara di sekitar sini, umumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun itu tak ada yang datang, tak ada yang punya ya, maka boleh diambil manfaatnya. Saya tidak bilang boleh dimiliki ya, tapi saya lebih cenderung dengan kata-kata boleh diambil manfaatnya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah ibu jual, kemudian ibu belanjakan, ibu makan uangnya atau ibu pakai cincinnya, datang orangnya, harus dibalikkan. Karena kalau sudah dimiliki boleh tak dibalikkan itu, tapi ini enggak. Jadi kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, kemudian tak datang orangnya, ibu pakai atau ibu jual, ibu belanjakan uangnya, pas kedua atau 3 tahun kan datang orangnya. Bu, maaf bu, kemarin saya dengar ada pengumuman, saya dengar dari kawan, rupanya ada orang menemukan cincin saya 10 gram di mari. Bagaimana ciri-cirinya? Begini. Pas rupanya. Maka wajib berikan. Aduh, maaf bu, sudah habis uangnya, tapi saya ganti. Jangan. Nah, ya. Maka kalau misalnya sudah 1 tahun itu kita umumkan tak ada orangnya, lalu kita jual, kita kasih ke masjid 1 juta misalnya, berimpak ke masjid, datang orangnya, ganti. Tapi kalau syukur, dia ikhlaskan, aduh maaf pak, sudah saya infakkan pula, menggantinya agak susah saya, tak apa-apa tak saya ganti. Oh tak apa-apa, tak apa-apa. Kalau infakkan tak apa-apa, sama-sama infak kita itu. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau dia kekeh untuk meminta kembali barang itu, wajib kita balikkan. Ya, itu kalau barang berharga. Kemudian barang yang tidak berharga, dalam tanda kutip sepele, apa itu? Misalnya pas ibu jalan pulang dari masjid, nampak ibu kue lapis di jalan itu, tak apalah jorok karena pakai plastik. Atau roti 2000 itu, sedang lapar ya, jadi bapak ambil langsung bapak makan, boleh? Boleh. Kenapa? Karena kalau nanti bapak ibu ambil, bapak umumkan selama 4 jam ke depan sudah basi. Ya. Tapi itu pun kalau datang orang yang mencari, kasih ganti. Atau sayur misalnya, sayur bayam tiba-tiba jatuh, ada seikat di jalan tuh. Ya, sayur siapa lah ini? Ibu bawa pulang, kemudian ibu masak, halal. Tapi kalau ada yang nyari, kasih balik. Jadi boleh, ya. Tapi rasanya tak mungkin lagi balik dia itu. Iya pak, kasihkan sayurnya. Iya boleh. Sudah bertambah sama terong ya, sama rimbangnya, sudah lebih lengkap. Jadi ataupun kalau permen dapat permen, silahkan langsung makan, tak apa-apa, halal itu. Ya. Lalu barang berharga tadi ada lagi. Ini saya tanya ibu dulu. Uang 2000 atau 5000 itu barang berharga enggak bu? Barang berharga apa? Enggak pak? 2000 berharga. Ada yang mengatakan enggak, ya. Kenapa? Uang dia di rumah banyak. Jarang yang abu-abu begitu, yang biru sama yang merah.
Tapi ada memang kalanya 2000 itu barang berharga. Kapan itu Pak? Jalan kita, saya tak tahu di mana di sini sekolah. Kesanalah sekolah. Jalan kita jumpai uang 2000 atau 5000 perak. Nampak masjid, kita masukkan kotak infak. Ya, 1 jam atau 15 menit kemudian adalah anak sekolah lalu lalang. Dia mundur, maju mundur mencari uangnya yang 2000 perak tadi. Kenapa? Jajan yang dikasih maknya cuma 3000 atau 5000. Tak bisa lagi dia makan bakso nanti di sekolah. Dia cari itu dengan raut wajah yang sedih. Berarti 2000 atau 5000 perak itu berharga. Tapi kalau kalau jatuh 5000, boleh nggak lagi bapak itu mencari? Enggak. Kenapa? Bagi kita mungkin 5000 tak pala berharga, ya, karena masih banyak dalam dompet tuh. Tapi kalau anak sekolah tuh yang jajannya cuma 3000 perak, balik dia itu bapak ibu. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau nampak begitu, apalagi misalnya jam-jam sekolah nampak begitu, titipkan di rumah yang paling dekat dengan barang yang kita temukan tuh, titipkan di situ. Bang, ini ada uang, mohon maaf, mohon izin, nanti kalau ada orang datang, entah siapa yang lalang cari duit, ini kasih. Kalau mau nyari aman, tinggalkan. Itu nyari aman itu. Biarkan, berarti kita tak kena hukum. Tapi kalau kita ambil, kita titipkan ke orang yang lebih dekat dengan barang temuan yang kita temukan itu, insya Allah kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau tak ada orang datang, maka dia boleh mempergunakan uang tuh. Yang kita kasih tadi, yang kita titipkan tadi 2000 perak tuh. Kenapa? Berarti itu barang sepele, barang yang kecil. Jadi itulah seputar hukum barang temuan. Oh iya, jadi di rumah pun tetap harus diumumkan, kasih tahu siapa yang punya uang tuh. Misalnya tercecer, ya, di rumah kita. Ingat siapa yang datang ke rumah. Kalau datang tadi kawanku, ya, kata si anak, tanya ada nggak uangnya jatuh. Kalau tak ada, berarti milik kita yang di rumah itu halal. Ya, tapi kalau barang temuan di luar, kalau dia barang berharga, umumkan selama setahun. Jangan cuma 3 hari. Ada yang begitu, diumumkan cuma sekali. Udah kau umumkan, udah. Karena lebih besar rupanya minatnya untuk memiliki itu. Jangan, itu bukan barang kita. Nanti di akhirat akan ditanya, oh fulan, duit yang 100.000 dulu ketika di dunia kau apain? Kata malaikat. Oh ya, belikan dia malaikat. Ajablah kita. Ya, jadi jangan, karena itu bukan hak kita.